Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi. Saya adalah mahasiswa jurusan Agroteknologi angkatan 2018 Universitas Halu Oleo. Saya berasal dari kelas B dan di bawah ini adalah NIM saya. Nah, di video kali ini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber, yakni petani dari Ubi Jalar yang berada di Desa Tudami Aso, Kecamatan Meluhu. Adapun tujuan dibuatnya dari video ini yakni untuk mengetahui bagaimana teknologi budidaya yang digunakan oleh petani, khususnya petani ubi jalar, untuk peningkatan produksi tanaman. Nah, sebelum lebih jauh lagi, alangkah baiknya di sini saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa harusnya kita senantiasa untuk menerapkan protokol kesehatan yang digencarkan oleh pemerintah dengan cara mematuhi 3M, yakni memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di tempat petaninya dengan bersama Bapak Rajio. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi langsung saja di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yakni pertanyaan pertama, yakni apakah Bapak melakukan budidaya pertanian secara modern atau masih tradisional? Oke, jadi dalam pelaksananya masih menggunakan alat-alat tradisional, misalnya seperti cangkul. Oke. Lalu bagaimana yang pertanyaan keduanya, Pak? Bagaimana sejarah dari pembukaan lahan yang berada di sini? Pertama juga ingin membudidayakan tanah supaya berkembang, menuju supaya petani punya harapan ke depan, kami mencoba untuk menanami tanah yang memberikan konsumsi. Kalau boleh tahu, Pak, ini pembukaan lahannya di tahun berapa? Mulai tahun 18 akhir. 2018 akhir. Lalu, Pak, pertanyaan yang ketiga, teknologi apa saja yang digunakan saat pembukaan lahannya? Ya, mungkin hanya pembabatan secara manual itu tadi, terus dicangkul juga itu. Jadi masih tradisional. Ya, Mas. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yakni teknologi apa saja yang digunakan saat pengolahan tanahnya? Ya, teknologi ya seharusnya kalau memang ada bantuan pemerintah kan itu. Ya. Nah, itu bisa pakai traktor itu kalau ditunjang dari pemerintah, tapi kalau selama ini petani masih dengan cara manual ya cangkul itu tadi. Ya. Nah, selanjutnya apakah petani ini menggunakan bibit atau benih lokal atau hibrida? Benih lokal, artinya ini sementara ini kan ada penanaman duren lontong gitu loh. Ya. Di lokal Bukan hibrida. bukan ya. Oke, selanjutnya teknologi yang digunakan saat penanaman. Pakai manual juga, pakai manual ya, seperti tanam kan. Ya. Kemudian, apakah Bapak melakukan pemupukan misalnya menggunakan pupuk kimia atau organik? Ini pupuk kacang. Bukan bang sapi. Kemudian teknologi yang digunakan saat pengendalian OPT atau hama, penyakit, gulma. Nah, pakai penyemprotan. Penyemprotannya pestisida atau pestisida. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih yang terakhir, teknologi yang digunakan saat panen ini apa ya, Pak? Cara manual juga, petik, pemetikan, cangkul itu tadi. Oke, dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya ajukan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni petani di sini khususnya petani ubi jalar masih menggunakan teknologi-teknologi tradisional di mana dalam pembukaan lahan sampai panennya itu masih menggunakan alat-alat seperti parang dalam pembukaan lahannya, kemudian sabit atau adit, dan dalam pengolahan lahannya yakni menggunakan cangkul. Oke, demikianlah tadi paparan dari kami atau ulasan yang telah kami sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian pengukuran dan pengamatan tanaman ubi jalar atau Ipomoea batatas. Di video kita bisa melihat bahwa sekarang saya sedang mengukur tinggi tanaman yang dimulai dari ujung pangkal sampai pucuk dari tanaman ubi jalar. Selanjutnya, di sini saya akan mengukur diameter dari batang ubi jalar. Karena saya tidak memiliki jangka sorong, jadi saya bisa menggantinya dengan alternatif lain, yakni bisa menggunakan benang dan kita ukur lingkar dari batang ubi jalar
Dan selanjutnya saya akan mengukur benang tersebut menggunakan meteran kain, dan kita akan melihat sampai batas mana atau seberapa panjang dari keliling batang ubi jalar. Nah, setelah kita ukur menggunakan meteran, kita bisa membagi hasil keliling tersebut dibagi jadi dua. Jadi kita lihat bahwa keliling dari sampel pertama ini adalah 2 cm, maka 2 cm itu dibagi dua. Jadi diameter dari batang ubi jalar sampel 1 itu adalah 1 cm. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah daun pada sampel 1. Gimana kita menghitung dari pangkal sampai ujung atau juga bisa dari ujung sampai ke pangkal. Setelah kita hitung, ternyata jumlah daun dari sampel 1 ini adalah 34 buah daun. Selanjutnya, saya mengukur panjang dan juga lebar daun untuk mengetahui luas dari daun yang saya amati. Nah, untuk mendapatkan luas, kita menggunakan rumus P kali L kali konstanta dengan konstanta dari ubi jalar adalah 0,4. Nah, di video juga kita melihat bahwa saya sedang mengukur atau menentukan dari warna daun, di mana saya menggunakan bagan warna daun. Dan di video tertera bahwa daun tersebut memiliki nomor 5 atau hijau tua. Sekedar informasi untuk teman-teman bahwa apabila teman-teman ingin mengukur dari diameter batang suatu tanaman, alangkah baiknya menggunakan alat yakni jangka sorong, karena hasil yang kita dapatkan akan lebih akurat dibandingkan menggunakan benang seperti yang kalian lihat di video ini. Oh iya teman-teman, tujuan kita mengukur atau menentukan warna daun sendiri adalah untuk mengetahui apakah tanaman yang kita budidayakan itu kekurangan unsur nitrogen atau tidak.